Setelah kita mempelajari listrik dinamis 2 tentang energi dan daya listrik, beberapa teori dan contoh soal sudah kita bahas. Sekarang coba kita selesaikan beberapa soal untuk latihan. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal latihan nomor 1. 3 lampu pijar identik disusun seri dan dihubungkan dengan beda potensial V sehingga mendisipasikan daya sebesar P. Jika ketiga lampu disusun paralel dan dihubungkan dengan beda potensial setengah V, maka mendisipasikan daya sebesar berapa? Ya, pada soal nomor 1 dikatakan 3 lampu dihubungkan seri. Ketiga lampu itu identik ya. Kalau identik berarti R-nya sama. Ketiga lampu itu dihubungkan dengan beda potensial V sehingga mendisipasikan daya sebesar P. Nah, sekarang pada keadaan kedua, ketiga lampu itu dihubungkan secara paralel dan dihubungkan lagi dengan beda tegangan setengah V. Nah, daya yang didisipasi sekarang jadi berapa? Kita coba ini hitung ya. Di sini data yang diketahui adalah R, P, dan V. Sehingga nanti persamaan daya yang kita gunakan adalah V kuadrat per R. Pertama kita hitung dulu hambatannya. Nah, di sini karena dia hubungan seri 1 2 3, berarti nanti di sini R totalnya sama dengan 3R. Karena ini hubungan paralel, maka nanti R totalnya sama dengan 1/3R. Selanjutnya kita gunakan rumus daya. Di sini P1 nanti rumusnya adalah P kuadrat per 3R. Sedangkan di sini nanti P2 sama dengan setengah P kuadrat per 1/3R. Nah, kalau kita buat perbandingan nanti P1 banding P2 itu sama dengan di sini V kuadrat per 3R banding kita kuadratkan setengah jadi seperempat V kuadrat di sini per 1/3R. Ini bisa kita coret R-nya, bisa kita coret V-nya, masing-masing dapat 1. Sehingga nanti P1 banding P2 sama dengan 1/3 banding ini 1/4 dibagi 1/3 menjadi 3/4. Nah, kita buat perkaliannya, perkalian silang, sehingga nanti 1/3 P2 itu sama dengan 3/4 P1. Dari sini kita dapat nanti P2 kali 3 cos kiri kali 3 ruas kanan itu menjadi 9/4 P1. Karena P1 sama dengan P, nanti P2 sama dengan 9/4 P. Begitu caranya dengan cara perbandingan. Saya harap paham ya. Soal latihan nomor 2. 3 lampu pijar yang identik dengan spesifikasi 55 watt 220 volt dirangkai seperti gambar di bawah. Agar ketiga lampu menyala, beda potensial maksimum antara titik A dan B adalah berapa? Pada contoh 2, ada 3 lampu yang identik, 2 disusun paralel, kemudian yang paralel itu diserikan ke satu lagi lampunya. Spesifikasinya ada di sini, P-nya dayanya 50 watt dan tegangannya 220 volt. Itu data nominalnya. Pertanyaannya sekarang, berapa beda tegangan yang bisa diberikan antara A dan B maksimum agar lampu itu masih menyala? Artinya, kalau lewat dari maksimum, itu pasti salah satu lampunya langsung putus, ya, karena tidak kuat menghadapi tegangannya. Nah, sekarang kita tahu dulu spesifikasi lampu ini berapa banyak atau berapa besar kuat arus yang bisa lewat. Nah, kita lihat di sini dari data ini bisa kita tentukan dulu kuat I, ya, arus yang bisa lewat pada bohlam itu. I sama dengan P per V, berarti 55 per 220 ini sama dengan 1/4 ampere, ya. Jadi kuat arus yang bisa pada lampu itu yang bisa lewat ya hanya 1/4 ampere. Lewat dari situ gimana? Putus lampunya, ya. Kemudian kita bisa hitung hambatannya. Hambatan lampu itu berapa? R sama dengan V kuadrat per R. Berarti di sini 220 kali 220 per 55. Ini kita coret 84. 4 kali 22 88 tambah 01 880 ohm. Itulah hambatannya. Nah, untuk mengetahui berapa tegangan maksimum yang diberikan pada A dan B, kita harus tahu berapa tegangan di sini, berapa tegangan di sini. Oleh karena itu, 2 lampu yang paralel kita satukan dulu ya.
Jadi kita buat begini. Ini A, ini B. Nah, ini menjadi setengah R. Diparalelkan ya, sudah tahu caranya. Ini menjadi R. Kalau R di sini berarti ini 880 ohm. Kalau setengah R di sini berarti 440 ohm. Nah, kita tadi lihat berapa besar arus yang bisa lewat. Pembatasnya adalah lampu yang di sebelah kanan. Tidak boleh lebih dari 1/4 ampere. Oleh karena itu yang masuk dari sini maksimum harus 1/4 ampere. I sama dengan 1/4 ampere. Ini yang boleh masuk. Maka nanti boleh kita hitung di sini berapa tegangannya. V, katakanlah ini V1, I kali R 1/4 dikali 440. Berarti V1 sama dengan 110 volt. Berarti tegangan yang di sini 110 volt. Kemudian yang di sini nanti V2 itu sama dengan I kali R 1/4 dikali 880. Sehingga V2 nanti 220 volt. Nah, dua hambatan yang dihubungkan seri mengukur tegangannya, tegangan totalnya adalah dijumlah. Sehingga nanti VAB yang diizinkan itu adalah V1 tambah V2 sama dengan 110 tambah 220 itu menjadi 330 volt. Berarti yang diizinkan maksimum tegangan antara A dan B adalah 330 agar ketiga lampu masih bisa menyala. Begitu caranya ya. Sekarang kita coba untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. 5 lampu A, B, C, D, dan E yang identik disusun seperti gambar di bawah dan dihubungkan dengan beda potensial V sehingga semua lampu menyala. Jika lampu B dilepas, maka yang akan terjadi adalah lampu A dan C semakin terang, sedangkan lampu D dan E semakin redup. Lampu A dan C semakin redup, sedangkan lampu D dan E semakin terang. Semua lampu menyala semakin terang. Semua lampu menyala semakin redup. Semua lampu putus. Pada soal nomor 3 ini diberitahu ada 5 buah lampu A, B, C, dan DE. A, B, C dihubungkan paralel dan paralel itu dihubungkan seri dengan D dan E. Nah, setelah itu dihubungkan dengan beda potensial V sehingga kelima lampu itu menyala. Pada keadaan kedua, lampu B-nya dicopot dan tetap dihubungkan dengan tegangan V. Pertanyaannya, bagaimana keadaan lampu yang 4 ini? Ya, di sini tadi ada lampu A, ini sekarang C, D, E. Apakah semua makin terang atau semua makin redup atau ada yang semakin terang, ada yang semakin redup? Kita hitung dari persamaan daya, ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah hitung dulu berapa R total dalam keadaan 1, ya. Berarti di sini R totalnya, nah 3 buah R secara paralel berarti menjadi 1/3 R. Diserikan dengan R dan R tambah 1 tambah 1 berarti 2/3 R. 2/3 R itu sama aja dengan 7/3 R. Nah, dari situ bisa kita tahu berapa kuat arus total pada rangkaian ini. Nanti kita sebut itu I1, keadaan 1 ya. Itu sama dengan V per R, berarti V per 7/3 R akan sama dengan 3V per 7R. Inilah kuat arusnya di sini ya. Nah, kuat arus I1 ini itu mengalir pada lampu D dan lampu E sebesar 3V per 7R. Sekarang kita cek untuk yang kedua. Sekarang R totalnya ini berapa? Nah, ini paralel 2 jadi setengah. Seri dengan 1, 2 setengah. Berarti menjadi 5/2R. Dari sini kita dapat I2. Nah, I2 sama dengan V per 5/2R atau sama dengan 2V per 5R. Nah, sekarang bisa kita lihat ya. Yang 2V per 5R ini mengalir pada lampu D dan lampu E. Mana yang lebih besar? 3V per 7R atau 2V per 5R? Mana lebih besar I1 dari I2? Nah, dari sini kita lihat 3/7 ya, itu lebih dari 0,4, sedangkan ini tepat 0,4. Berarti kesimpulannya apa? I1 lebih besar dari I2. Kita tahu rumus daya adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Nah,
sebelum dicopot kuat arusnya lebih besar pada D dan E. Sesudah dicopot kuat arusnya menjadi lebih kecil pada D dan E. Kesimpulannya apa? Daya pada D turun, daya pada E juga turun dari rumus ini. Nah, kesimpulannya adalah iya, lampu D dan E semakin redup. Nah, kita sekarang melihat lampu A dan lampu C, apa yang terjadi. Nah, perhatikan kuat arus sebelum B dicopot. Kuat arusnya 3V per 7R. Itu akan mengalir pada A, mengalir pada B, mengalir pada C. Sehingga nanti kalau kita bagi itu, IA akan sama dengan IB, akan sama dengan IC. Ini dibagi 3 menjadi V per 7R. Lantas nanti daya lampu A bagaimana? Kita lihat. Lampu A di sini V per 7R. Ini kuadrat dikali R. Itu akan sama dengan lampu B akan sama dengan lampu C. Lampu C juga begitu. Untuk keadaan yang kedua, setelah lampu B dicopot, maka bisa kita lihat nanti kuat arus yang 2V per 5R itu akan dibagi 2 untuk si A dan untuk si C. Sehingga nanti kuat arus si A akan sama dengan kuat arus si C akan sama dengan ini dibagi 2 menjadi V per 5R. Nah, sekarang kita lihat siapa yang lebih besar, V per 7R daripada V per 5R. Kalau kita katakan ini setelah dicopot ada aksennya, setelah dicopot ini ada aksennya, maka jelas bahwa kuat arus setelah lampu B dicopot lebih besar dari kuat arus sebelum lampu B dicopot. Sehingga di sini IA aksen akan lebih besar dari IA. Kemudian IC aksen akan lebih besar dari IC. Sehingga karena daya rumus adalah I kuadrat dikali R, maka konsekuensinya adalah A C ya, A dan C semakin terang. Kenapa? Karena kuat arus yang mengalir pada A dan C setelah lampu B dicopot semakin besar. Begitu caranya. Soal latihan nomor 4. Sebuah alat pemanas air yang hambatannya 70 ohm dan dialiri arus listrik 2 ampere digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, maka suhu air menjadi diketahui kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada soal nomor 4 ini diberitahu ada sebuah alat listrik hambatannya 70 ohm. Arus yang bisa mengalir di alat itu adalah 2 ampere dan dinyalakan selama 10 menit. Kita ubah menjadi sekon 600 sekon. Nah, alat ini digunakan untuk memanaskan air. Keadaan airnya adalah massanya 1 kg, suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya, setelah dipanaskan, maka nanti berapa suhu airnya? Dianggap semua kalor yang diberikan oleh alat pemanas itu diserap oleh air, ya. Berarti energi yang diberikan oleh alat pemanas semuanya diterima oleh air. Nah, sekarang pakai persamaan apa kita untuk energi alat listriknya? Karena di sini ada R, I dan T, maka nanti di sini energinya kita tulis adalah I kuadrat kali R kali T. T kecil time ya. Nah, kemudian berapa kalori yang dibutuhkan atau berapa kalori yang diserapnya selama 10 menit itu diberikan semua kepada air ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. T besar di sini temperatur. Nah, semua energi alat listrik diberikan kepada air. Sehingga persamaannya nanti I kuadrat kali R kali T akan sama dengan M kali C kali delta T. Sekarang kita tinggal substitusikan data-datanya ya. Berarti ini 2 kuadrat, ini dikali 70, terus dikali 600. Ini akan sama dengan 1 kg. Di sini 4200 kalori jenisnya dikali delta T. Nah, delta T ini yang perlu kita tahu. Berapa kenaikan suhunya?
Kalau sudah dapat kenaikan suhu, maka suhu akhir nanti adalah suhu awal ditambah kenaikan suhu. Nah, ini bisa kita bagi 4200 dibagi dengan 600 itu dapat 7. Sehingga nanti kalau kita tulis di sini 4 dikali 70 itu sama dengan 7 kali delta T. Kita coret ini sama-sama dibagi 7 dapat 10. Ternyata delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Nah, T2-nya kita tinggal tambah. T1-nya 25 tambah 40 sama dengan 65 derajat Celcius. Begitu caranya menghitung berapa lama air dipanaskan dan berapa suhunya nanti. Saya harap paham. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5 ya. Oh ya, ini soal nomor 4 tadi. Soal latihan nomor 5. Spesifikasi normal dari sebuah alat pemanas listrik adalah 100 watt 220 volt. Ketika digunakan pada tegangan 220 volt untuk memanaskan sejumlah air dari suhu 0 derajat sampai mendidih, diperlukan waktu 4 menit. Jika alat itu digunakan pada tegangan 110 volt untuk memanaskan air dengan jumlah yang sama dari suhu 0 derajat Celcius sampai mendidih, diperlukan waktu berapa? Ya, pada soal nomor 5 diberitahu ada sebuah alat listrik mempunyai daya 100 watt, tegangan 220 volt. Alat ini akan digunakan untuk memanaskan sejumlah air dari 0 derajat sampai mendidih. Nah, di situ dibutuhkan waktu tadi sebesar 4 menit. Jadi di sini dibutuhkan waktu 4 menit. Nah, dalam keadaan kedua, alat itu dipasang pada tegangan 110 volt dan digunakan untuk memanaskan air dari 0 derajat sampai mendidih dengan jumlah yang sama dengan yang pertama. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, sekarang kita lihat dulu keadaan pertama, alat itu dipasang pada tegangan 220 volt. Berarti sesuai dia dayanya, kita katakanlah P1 100 watt. Nah, pada keadaan kedua, alat itu tidak dipasang pada spesifikasi 220 volt, tapi dipasang pada 110 volt. Nanti daya yang keluar jadi berapa? Nah, kita sudah pernah hitung ya. P2 sama dengan 110 per 220 kuadrat, nanti ini dikali 100. Sehingga nanti P2 adalah 25 watt yang bekerja. Nah, sekarang kita lihat kedua keadaan ini digunakan untuk memanaskan air di sini ya. Air ini semua nanti akan digunakan untuk memanaskan air di sini. Sehingga energi yang di sini nanti yang dihasilkan harus sama dengan Q. Di sini juga nanti energi yang dihasilkan juga harus sama dengan Q. Karena ini sama-sama Q, konsekuensinya adalah bahwa W1 nanti akan sama dengan W2. Karena energi adalah daya dikali waktu, sehingga nanti P1 kali T1 akan sama dengan P2 kali T2. Kita substitusikan ya. 100 dikali, nggak usah diubah satuannya karena persamaan kiri dan kanan satuannya nanti sama. Ini dikali 4 akan sama dengan P2 25 dikali T2. Kita coret ini dibagi 25 dapat 4. Nanti P2 sama dengan 16 menit. Nah, dengan menurunkan tegangannya 110, akibatnya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk keadaan kedua menjadi 4 kali lipat dari keadaan yang pertama. Begitu caranya untuk soal nomor 5. Sekarang kita coba masuk ke soal nomor 6 ya. Soal latihan nomor 6. Untuk mengirimkan daya listrik ke suatu tempat yang jauh, biasanya digunakan tegangan tinggi untuk memperkecil daya yang hilang dan agar kabel tidak terlalu besar. Daya listrik 500 MW ingin dikirimkan ke suatu kota yang berjarak 100 km dengan kabel yang hambatannya 0,2 ohm tiap kilometer pada tegangan 500 kV. Daya listrik yang sampai di kota adalah berapa? Pada soal nomor 6 ini adalah soal terakhir. Ini tentang pengiriman daya listrik ya. Nah, diberitahu pada soal nomor 6 ada sebuah pembangkit listrik, kita sebut aja PLTA, itu bisa membangkitkan daya sebesar 500 MW dan akan dikirimkan ke kota yang jaraknya 100 km dari pembangkit. Nah, pengiriman itu dengan menggunakan kabel listrik, di mana
hambatan kabel listrik itu adalah 0,2 ohm tiap kilometer. Berarti kalau ada nanti sebesar 100 km sepanjang ini, maka hambatannya 100 dikali 0,2. Nah, pertanyaannya, berapa daya yang sampai ke kota? Berarti diasumsikan pasti ada dong daya yang hilang. Nah, bagaimana menghitung daya yang hilang? Kita sudah belajar di teorinya, daya yang hilang itu adalah I kuadrat kali R. Nah, kita hitung dulu berapa kuat arus yang akan dialirkan di sini. Dari data yang ada di sini ya, dari sini kita tahu nanti I sama dengan P per V. Ini 500 mega, mega 10 pangkat 6. Berarti 5 kali 10 pangkat tambah 2 nolnya 8 watt. Dibagi dengan di sini 5 kali 10 pangkat, kalau kilo 10 pangkat 3 tambah 2 nolnya jadi 10 pangkat 5. Ini kita coret, hasilnya menjadi 10 pangkat 3 ampere. Nah, inilah kuat arus yang mengalir pada kawat nanti. Sementara hambatan kawat itu sepanjang 100 km adalah, ini kita coret, nanti hasilnya menjadi 2 sama dengan 20 ohm ya. Nah, selanjutnya daya yang hilang kita hitung dengan P yang hilang sama dengan I kuadrat dikali R. Maka daya yang hilang itu sama dengan I-nya di sini 10 pangkat 3 ampere, kita kuadratkan kali 20. Nah, oleh karena itu nanti di sini 10 pangkat 6 kali 20 watt. Ini dia. Kalau kita rubah ke megawatt berarti dibagi 10 pangkat 6. Sehingga ini nanti 20 megawatt. Nah, berapa banyak daya yang hilang itu adalah daya awal yang dikirimkan itu berkurang 20 watt. Nah, itu yang hilang tadi. Maka berapa besar daya yang sampai ke kota, maka nanti P yang sampai di kota ya itu sama dengan 500 dikurang 20 akan sama dengan 480 megawatt ya. Ini saya kira tidak terlalu susah untuk menghitungnya ya. Ya, demikian 6 soal saya berikan. Ini tadi soal nomor 6 ya. Saya harap bisa membantu kamu dalam pelajaran di sekolah. Baik, sampai di sini dulu.